masih tentang dosa besar yang ke-13, yaitu memakan harta anak yatim dan menzaliminya. Wa fil Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Aku beserta orang yang mengasuh anak yatim di surga begini, syaratkan dengan telunjuknya dan ibu jari tengah. Saking dekatnya nih, udah jadi jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengasuh anak yatim itu Nabi kita janjikan itu kita kata di kelas yang VIP ini beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya adalah bagian tentunya yang menjadi perhatian kita ketika Rasulullah menjamin orang-orang yang mengasuh, bukan hanya mengasuh, dan dia juga menjadi kita kata apa? Perlindungan buat si anak yatim ini. Menjadi kita kata menjamin anak yatim kehidupannya. Nah, ini Rasulullah janjikan dengan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah sosial yang tentunya adalah bagian yang Rasulullah sangat perintahkan kepada kita ketika Rasulullah janjikan beserta dia nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa farraja bainahuma, lalu dia renggangkan antara keduanya. Nah, jadi ini menjadi satu hal yang menjadi targib kita, motivasi kita untuk memperhatikan kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, sehingga mereka tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihi Muslimin anhu sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam kitab Sahih Muslim daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Nah, jadi sama juga tadi isyarat ini dengan telunjuk dan kita kata jari tengah itu berada di surga. Wa asara bis sababati wal wusta, dan juga Rasulullah mengisyaratkan dengan kita kata telunjuknya dan kita kata dengan jari tengahnya tadi, menandakan saking dekatnya nih. Ini kalau begini berarti adalah suatu hal yang kita kata apa? Sangat kita kata bagus. Nah, ini tentunya adalah ibadah-ibadah yang tentunya menjadi perhatian kita ketika ada di lingkungan kita atau kerabat kita yang menjadi perhatian kita. Nah, ini makanya Rasulullah, karena Rasulullah sendiri memang sebelum Rasul dilahirkan sudah yatim. Nah, ini Rasulullah bagaimana ketika Rasulullah dilahirkan, bagaimana ketika Rasulullah sudah menjelang kita kata usia menjelang balik, dari mulai kita kata 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, tentunya dengan jerih payah pengasuhan daripada kerabatnya sehingga menjadi kita kata sosok yang manusia paling sempurna di dunia ini. Nah, ini adalah Rasulullah begitu perhatiannya tuh ya kepada anak yatim, sehingga banyak kalangan-kalangan para kita kata orang-orang yang begitu kita kata mencapai prestasi yang begitu mulia itu didasari diawali dengan keyatiman. Seperti Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i juga dalam keadaan yatim, dalam keadaan kita kata kesulitan, tapi dengan susah payah ibundanya dapat tentunya membentuk sosok pribadi Imam Syafi'i menjadi kita kata apa? Orang yang begitu terhormat. Dan bahkan kita kata ketika Imam Syafi'i ini dilepas oleh ibundanya, dia pesan, aku lepas engkau dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari dunia. Maka Imam Syafi'i dalam riwayat nih, setelah dia pulang dari Yaman tuh bawa 2.000 dinar. Jadi ini semuanya dihadiahkan untuk kita kata orang lain, disedekahkan lagi tuh.
Jadi ketika Imam Syafi'i pulang ke rumah mengetok pintu ibundanya, Imam Syafi'i tidak membawa apa-apa. Kata ibundanya, andaikan kau pulang membawa dunia, tentu aku tidak akan menjawab salam. Begitu mulianya tuh seorang ibunda yang mendidik kita, kata sosok orang-orang yang tentunya begitu mulia, dengan dorongan semangat, tentunya dengan doa-doa sang ibunda dan doa-doa tentunya orang-orang sekelilingnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat doa dan keberkahan dari guru kita, dan tentunya ada tugas kita di sini ya yang berkaitan dengan tentunya pembahasan kita pada kesempatan ini. Ini jaminan kita katanya namanya kafil itu bukan hanya kita kata mengasuh dan juga mendidik. Jaminan kita kata biaya, kita kata pendidikannya, sampai nanti dia kita kata sudah balik tuh bisa kita lepas untuk berjalan dalam rangka untuk ya menata kehidupannya ke depannya. Nah, itu tugas kita semua, baik itu dari kerabat maupun kita kata orang-orang yang kita cintai, tentunya menjadi tugas kita nih. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa menjalani apa yang Rasulullah SAW ya perintahkan kepada kita. Jadi jangan lihat iya anunya orang kaya lah, kagak begitu. Jadi namanya urusan yatim ini ya nggak harus ntar nungguin lebaran yatim. Iya, kapanpun kita sempatnya kita gembirakan dia. Apalagi kita kan sering ada di sini. Iya, agak salahnya iya dipanggil sekarang nih, iya untuk ngamalin ini. Kafalatul yatimi hiyal qiyamu bi umurihi wasa'yu bi masalihihi min ta'amihi wa kiswatihi wa tanmiyati malihi in kana lahu malun. Yang namanya itu kita kata mengasuh anak yatim, hiyal qiyamu bi umuri, menjalankan berbagai macam yang berkaitan dengan urusan-urusan tu anak. Ya baik itu anak laki-laki atau anak wanita, yang penting dia belum balik. Wasa'yu bi masalihi, dan berusaha di dalam menjalankan berbagai macam kita kata kemaslahatan, kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan dia. Min dijelaskan ini min lil bayan, ta'amihi makanannya tuh makannya, wa kiswatihi pakaiannya, wa tanmiyati mali, dan mengembangkan hartanya. In kana lahu malun, kalau dia punya harta, kalau ada hartanya kita kembangin ya, supaya nanti ketika dia dewasa, nah itu apa yang nanti dia bakal butuhkan dia sudah bisa tuh untuk kita kata menerima apa yang dikembangkan ya. Mudah-mudahan semua kita ini memahami dengan hal-hal yang seperti ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang tadi Rasulullah SAW janjikan ya bersurga ya dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu pendidikannya ya, biaya-biaya kita kata itu tadi kita makannya ya, dan juga kita kata itu tadi urusan-urusan berkaitan dengan kita perkembangannya. Nah ini ada bagian nanti kita bisa lakukan. Wa in kana la malalahu, kalau dia tidak punya kita kata harta, ya memang ditinggalin, memang bahasa kasarnya memang ya kembang kempis dah kehidupannya. Nah kalau seperti ini makanya anfaqa alaihi, dia menginfakkan ke atasnya, artinya kita itu biaya kehidupannya kita urusin tuh, kita infakkan dia ya. Wakasahu, dan kita pakaiannya juga kita berikan tuh kepada dia, ibtigo awajhillahi ta'ala, semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas di dalam menjalankan apa yang tentunya menjadi tugas dia sebagai orang yang tentunya untuk kita kata didahulukan mengasuh tuh anak. Nah ini alangkah indahnya ketika dijalankan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak kita kata nanti riwayat-riwayat, hikayat-hikayat yang menjelaskan bagaimana tuh kita kata testimoni orang-orang yang melakukan perintah Rasulullah SAW. Nah, ini kalau kita baca-baca tentang hal ini, begitu indahnya
begitu kita kata yakinnya dengan apa yang Rasulullah janjikan, sehingga apa yang tentunya menjadi tentu harapan dia, hajat-hajatnya diluluskan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pakaiannya, pendidikannya, dan kita kata kehidupannya nih, kita perhatikan nih semata-mata karena menjalankan perintah Allah dan Rasul.